Kalau seandainya memang nggak bisa masak ini keterlaluan ya guys, karena nggak pakai ngulek. Gimana mau disayang sama mertua bu kalau nggak bisa masak? Orang cuman begini aja loh bu ya. Jumpa lagi di channelku masak. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Dan sekali lagi tolong diaktifkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mengetahui ada masakan apa saat ini, untuk update masakan apa yang kita masak di dapurku masak ya. Jadi hari ini kita akan masak yang berbau-bau dengan telur. Telur lagi, telur puyuh. Menu-menu anak kos lah pokoknya mah. Jadi kita akan masak telur puyuh, ini masih mentah ya, ini masih mentah, ini sekitar 25-an. Jadi telur puyuh ini kita masak bareng sama sayur. Jadi nggak usah masak sayur, masak lauk, masak sayur, nggak usah lah ya capek-capek. Mending kita masak lauknya, kita sekalian masak sama sayurnya. Ini menu anak kos. Dan bahannya ada telur puyuh, kemudian ada buncis, kemudian ada ini aja, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan cabai rawit. Udah ini aja, nggak usah repot-repot. Nanti kita tumis ini, kita kasih dia pemanis kecap. Jadi kayak model oseng-oseng gitulah. Oke, kita lihat airnya. Kita masak air dulu, dan airnya harus mendidih. Setelah mendidih, nah ini ada tips untuk masak telur puyuh. Masak telur puyuh, tunggu airnya sampai mendidih. Setelah itu, kita tambahkan dia garam. Kita tambahkan garam. Nah, setelah itu kita masukkan telurnya. Jadi begini ya. Jadi masak telur ini, nah dia harus begini nih caranya. Supaya dia tidak pecah. Karena telur puyuh ini tipis sekali kulitnya. Terus, nah ini dimasak sekitar 7 menit. 7 menit diangkat, didinginkan, direndam pakai air dingin. Setelah itu dia gampang dikupasnya. Oke, kita sambil nunggu puyuh ini mateng, kita cek dulu karena cukup 7 menit aja. Kita potong-potong aja buncisnya. Jadi buncis ini terserah gimana cara motongnya. Kemarin sempat masak pakai buncis juga, dan itu masaknya masak bakwan. Nah sekarang kita masak tumis buncis bersama lauknya sekalian, yaitu telur puyuh. Dan masaknya itu cuman dioseng-oseng aja gitu, kayak masak oseng-oseng tempe, tahu gitu. Nah kalau ini kan memang menunya menu inilah yang sangat-sangat simple dan sederhana. Dan kalau seandainya memang nggak bisa masak ini keterlaluan ya guys, karena nggak pakai ngulek, cuman diiris-iris aja begini. Jadi kalau nggak bisa itu namanya keterlaluan. Gimana mau disayang sama mertua bu kalau nggak bisa masak? Orang cuman begini aja loh bu ya. Sebelumnya itu ini sudah dicuci, tapi setelah ini mau dicuci lagi juga boleh gitu. Biasanya tuh saya suka mencuci supaya dia lebih fresh, kena air gitu kan, lebih fresh. Oke, rajangnya sudah, rajang sayurnya udah. Sekarang kita rajang saja bumbunya. Bukan bumbu sini, apa ya, yang wajib ada di rumah itu adalah bawang putih, bawang merah, sama cabai. Udah itu aja. Yang lainnya mah nggak usah terlalu amat disiapin. Tahulah sendiri ya, kadang anak kos itu ada kulkas atau nggak ada kulkasnya di rumah. Jadi nggak usah yang aneh-aneh yang disimpan. Cukup bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Udah cukup tuh. Jadi nggak ada alasan nggak bisa masak ya ibu. Ya mbak Q. Tak punya ulekan, nggak apa-apa, nggak usah diulek, diiris aja, dipotong-potong aja, terserah juga modelnya mau diiris gimana, yang penting barang nih terpotong. Nah, gasak, dah, beres.
Kalau yang ini bukan, ini kita nak bikin sambal orang Boyan nanti. Oke maci-maci, kita masih nyambung masak telur puyuh tumis dengan sayurnya itu buncis. Berhubung masak merebus puyuhnya itu emang lama ya, maksudnya bukan lama sih, makan waktu. Jadi kita harus rendam dulu supaya gampang dikupasnya. Jadi hasilnya begini, udah dikupas. Dan itu harus setelah direbus dia harus direndam pakai air dingin ya, direndam, dibiarkan dulu. Setelah itu baru dikupas. Sebelum kita masak, kita goreng dulu ini telurnya. Dan telurnya ini digoreng harus dengan minyak yang panas. Ini saya baru goreng telur juga sih. Jadi nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh dari telur gitu. Jadi digoreng dulu telurnya sampai dia sedikit kering, baru nanti kita tumis sekalian dia dengan si buncis. Dan satu lagi ya, ibu-ibu di rumah, om, tante yang lagi belajar masak, jangan lupa jangan sampai Anda dehidrasi di dapur, jadi harus minum air putih. Minum itu nggak boleh berdiri, harus duduk dimanapun ya. Jangan sampai Anda dehidrasi di dapur Anda sendiri. Ini telur puyuh ini agak rapuh ya dia, seperti hatiku, seperti hatiku yang rapuh. Jadi nanti tambahannya itu ada garam, ada penyedap rasa, ada kecap manis. Kemudian biasanya saya suka tambahin merica, dan kita tambahin nanti dia saus tiram. Saus tiram saya itu gede-gede begini ya. Jadi harus ada yang wajib tuh ya di rumah, ada tuh garam, penyedap rasa, gula, terus kayak Royco Masako gitu ya, sasa, dan satu lagi harus ada micin. Kita ini adalah anak-anak yang dulu sering dikasih micin, tapi hasilnya kami nggak bodoh loh ya. Jadi yang membuat bodoh itu bukan micinnya, karena kalian nggak mau belajar. Nggak terima saya dibilang bodoh gara-gara micin. Padahal nggak bakalan enak makanan kalau nggak dikasih micin. Ini resepnya emak-emak zaman dulu, kalau kalian mau tahu. Ini serius. Kayak emak gue tuh di rumah, gitu. Kalau adiknya makan, pasti ada micin ya, pasti ada micin ya. Jadi saya bilang, itu bodoh, dia bodoh bukan gara-gara emak masak pakai micin. Bukan, karena memang dia tak mau belajar. Nggak usah terlalu matang, gini aja udah cukup. Oke. Kita angkat. Nah, karena berhubung minyaknya banyak, nanti kita buang atau kita pakai minyak baru. Terserah aja sih. Kalau minyaknya masih baru, kadang kan mama nggak mau rugi tuh. Dia masih pakai minyak yang lama. Oke, karena berhubung kita mau masak sayur, saya pakainya minyak kelapa. Ini minyak kelapa nih yang ini. Jadi kalau untuk sayur tuh saya biasanya pakainya yang minyak kelapa. Biar sehat lah. Masukkan aja semua. Masukkan bawang putih, masukkan bawang merah. Yang sudah kita iris-iris tadi ya. Oke, begini dia. Kita tunggu sampai bawang putih, bawang merahnya. Jadi kemarin itu ceritanya, saya masak oseng-oseng tempe tahu, tuh masih ada. Ini nanti bakal saya campur ke dalamnya. Itu, mama tuh tak mau rugi. Apa bisa dicampur-campur kan? Jangan sampai ada dibuang, sayang, mubazir. Lagipun juga enggak, masih bisa dimakan. Ya masih bisa dimakan lah. Nggak basi juga kan. Dan dia memang satu tekstur itu masakannya sama, misalnya kayak masak kecap gitu ya, atau masak kecap terus besoknya mau masak semur, nah, itu sama tuh, satu tekstur, bentuk ujung-ujungnya kecap-kecap manis-manis, gabung jadi satu aja kalau nggak habis. Oke, tuh antara bawang putih dengan bawang merah kita bisa lihat di sini. Bawang merah tuh udah sama aja sih ya. Dia tergantung tipis tebalnya juga sih, kalau mana yang matang duluan. Kalau udah begini,
udah matang, udah harum juga. Aduh, harumnya lumayan. Masukkan cabenya. Tumis lagi. Saya biasanya kalau buncisnya itu suka saya kasih terakhir karena supaya makannya itu dia kriuk-kriuk gitu, karena buncis kan dia agak kriuk-kriuk gitu kan, nggak kayak kacang panjang. Setelah itu, sebelum kita masukkan semuanya, kita masukkan dulu bumbu-bumbunya. Maksudnya untuk bumbu-bumbunya yang bakal di ini nih, kecap. Ini sekitar 3, 4, 5 sendok makan merica. Dan saya kasih takaran aja deh, nanti daripada yang ngikutin salah kan, salah aturan. 1, ini sekitar 2 sendok aja ya saus tiramnya. Oke. Nah, ini saus tiram dengan kecap manis. Udah, setelah itu baru kita kasih dia sedikit, setengah sendok teh aja kaldu ayam. Oke. Dan setengah sendok teh micin. Biar saya terangkan micin itu sekalian ya. Kalau nggak suka manis nggak usah kasih gula. Tapi kalau di ibarat kue kurang manis kasih gula. Oke, udah beres, kita masukkan. Nggak usah dirasa dulu, nggak apa-apa. Nanti dirasainnya ya. Wow. Nggak repot sih ya masaknya. Masukkanlah dia. Kasih sedikit air. Sedikit aja airnya. Karena bumbu-bumbunya ini pasti kental sekali. Tunggu sampai dia matang. Nah, nanti kita cicip kira-kira kurang apa, dan jangan lupa sisa yang kemarin kita manfaatkan, kita tuang semua. Karena ini semuanya sama, bahannya semua sama, waktu cara masaknya juga sama. Karena dia pakai kecap, pakai saus tiram, jadi jadiin satu. Kalau punya tempe tahu bisa ditambahin ya. Punya tempe, punya tahu, dipotong rajang-rajang, habis itu ditambahin aja semuanya. Oke deh. Kita tunggu sampai airnya mengering. Nanti kita icip. Jadi di sini tuh dalamnya ada tempe bekas makan kemarin semalam, ada tahu, dan yang sekarang saya tambahin telur puyuh dengan buncis. Jadi sebenarnya kita masaknya hari ini adalah telur puyuh ditambah sayur buncis ya. Nah, yang ini kan cuma sisa semalam. Jadi kita tunggu. Ini mau apinya besar juga nggak apa-apa karena udah matang semua kan. Tinggal sayurnya aja. Sayurnya kan setengah matang lebih enak. Nah, telur puyuh itu bisa dimasak apa aja. Tapi kalau orang udah dewasa jangan terlalu banyak makan telur puyuh, kolesterol guys. Oke, kita icip dulu. Biasanya kalau mama begini nih ngicipnya. Nah, ini nih caranya nih ha. Dia ada rasa pedasnya. Pedasnya itu ada di rasa cabai dan ada mericanya. Rasa manis ada dari kecapnya. Rasa asin, rasa gurihnya ada dari penyedap rasa tadi ya. Ini udah mulai, airnya udah mulai mengering. Dan saya suka sekali untuk mencoba lagi. Ini siapa sih yang nggak doyan namanya begini-begini ya? Sudah cukup, nggak usah dikasih gula lagi. Karena dia udah cukup manis, karena dari kecapnya manis. Tuh, ini udah mulai mengering nih. Tuh, udah mengental dia kan ya bumbunya. Jadi kita tunggu bentar lagi sampai airnya menyusut. Udah deh. Nanti makan buncisnya ini juga dia kriuk-kriuk gitu. Oke, udah selesai, udah beres, selesai. Tamat. Ini dia resep yang berapa sih ini? Ke selanjutnya. Kita akan
tuangkan dia ke dalam mangkok saji. Panas ding. Mau debus kayaknya, mau pegang-pegang ini debus-debus. Gile, macam tahan panas tangan nih, nak pegang-pegang. Ambil lap dulu. Nah, biar kelihatan ya. Wih. Jadi nggak perlu masak sayur lagi. Ini udah ada lauk dan udah ada sayurnya. Jadi yang bikin di sini sudah ada rasanya dari saus tiram, jadi sudah ada rasanya ya. Jadi semuanya sudah terasa nikmatnya. Tada! Inilah dia hasilnya. Ini adalah telur puyuh yang dibalut dengan sayur buncis. Dan ini rasanya pedas, gurih, manis gitu karena dia pakai kecap dan saus tiram. Jadi kalian bisa bayangkan gimana rasa manis dan gimana rasa gurihnya dari saus tiram. Mau tahu rasanya? Cobain deh sendiri. Jangan lupa yang belum subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya dan pastikan Anda komen dan jangan lupa di-share ya jika masakan ini bisa kita bagi bersama-sama. Jadi siapapun kita semua pasti bisa masak. Tinggal iris, gongseng, udah cemplung, selesai deh masaknya. Terima kasih. Sampai jumpa di menu selanjutnya.